Bukti selanjutnya akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nubuatan yang luar biasa dan sangat spesifik terkait kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, yaitu sebuah peristiwa alam yang berada di luar kendali manusia. Nubuatan ini, yaitu terjadinya gerhana, telah tergenapi di zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan merupakan kesaksian agung akan kebenaran beliau. Bagaimana bisa manusia dapat mengendalikan benda-benda langit dan dapat membuatnya supaya sejajar, supaya terjadi gerhana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kedatangan Imam Mahdi ini. Sesungguhnya bagi Mahdi kami akan ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi, yaitu munculnya gerhana bulan pada malam awal Ramadan, yaitu pada malam-malam pertama saat gerhana bulan biasa terjadi, serta gerhana matahari di waktu pertengahannya, yakni pada pertengahan hari-hari biasanya gerhana matahari terjadi. Dan tanda-tanda ini belum pernah terjadi semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Al-Quran sendiri di dalam surah Al-Qiyamah ayat 9-10 telah mengabarkan tentang peristiwa semacam itu, yaitu tentang akhir zaman. Wa khasifal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Dan bulan mengalami gerhana dan matahari serta bulan dikumpulkan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam juga telah menyebutkan peristiwa ini di dalam Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Dan tanda ini benar-benar nyata tergenapi pada tahun 1311 Hijriah atau tahun 1894 Masehi. Gerhana bulan dan matahari terjadi di atas Qadian, tempat kelahiran dan tinggalnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hal ini sangat sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu gerhana bulan terjadi pada hari ke-13 Ramadan, yaitu 21 Maret 1894, yang merupakan malam pertama di mana gerhana biasa terjadi. Kemudian gerhana matahari terjadi pada tanggal 28 Ramadan, 6 April 1894, yaitu hari-hari pertengahan di mana gerhana matahari biasa terjadi. The Nautical Almanac London 1894 mencatat gerhana-gerhana ini, serta Canon of Eclipse karya Profesor Theodor Ritter von Oppolzer yang diterbitkan pada tahun 1962 juga menunjukkan perhitungan astronomis peristiwa ini, di mana ditulis juga dengan tepat tanggal-tanggal ini sebagai tanggal gerhana bulan dan matahari dan memuat daerah mana saja yang dapat menyaksikan gerhana. Selain itu, gerhana ini juga tercatat di 2 surat kabar India pada saat itu, yaitu Azad dan The Civil and Military Gazette. 1 tahun kemudian, tanda ini terulang. Gerhana matahari terjadi lagi di bulan Ramadan. Tahun pertama gerhana dapat disaksikan di sebagian belahan bumi timur, termasuk India, dan gerhana di tahun berikutnya terjadi juga pada tanggal yang sama di bulan Ramadan, di mana gerhana terjadi di belahan bumi barat. Jadi ini merupakan penggenapan luar biasa dari nubuatan yang berada di luar kuasa manusia selain kekuasaan dari Allah Ta'ala. Ada orang yang berkeberatan bahwa gerhana di bulan Ramadan itu telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi bukan hanya ini saja. Tetapi perlu diketahui bahwa gerhana seperti yang ada di dalam nubuatan itu baru pertama kali terjadi, yaitu dengan disebutkannya tanggal tertentu dan adanya orang yang mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi.
Nah, menjawab hal itu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menulis, semenjak waktu gerhana, tidak ada orang yang mendakwahkan diri di dunia ini, atau seorang pembaharu. Dan karena tidak ada orang lain yang menyatakan bahwa gerhana ini sebagai tanda bagi dirinya, yang menerbitkan ratusan pamflet dan buku-buku di dalam bahasa Urdu, Persia, dan Arab, maka tanda samawi ini adalah untuk saya. Bukti lain adalah 12 tahun sebelum tanda ini terjadi, Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa tanda seperti itu akan terjadi. Dan kabar yang dinyatakan dalam Barahin Ahmadiyah ini diumumkan kepada ratusan ribu orang sebelum tanda ini terwujud. Sebelumku, tidak ada yang memiliki kondisi yang di satu sisi ia mengaku sebagai Al-Masih Al-Maud, dan di sisi lain pada bulan Ramadan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pada tanggal yang telah ditentukan. Dan ia mengumumkan bahwa gerhana tersebut sebagai tanda yang mendukungnya. Sebenarnya, sejak zaman Adam sampai saat ini, tidak pernah ada yang membuat nubuatan seperti ini. Nubuatan tersebut memiliki 4 aspek. Pertama, terjadinya gerhana bulan di awal malam-malam terjadinya gerhana. Yang kedua, terjadinya gerhana matahari pada pertengahan hari-hari gerhana. Yang ketiga, terjadinya di bulan Ramadan. Dan keempat, adanya pendakwah yang ditentang. Singkatnya, saya bersedia berdiri di depan halaman suci Ka'bah dan bersumpah bahwa tanda ini merupakan saksi akan kebenaran saya. Jadi, bagi orang yang menyangkal bahwa gerhana ini sebagai saksi kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ketahuilah pendakwah palsu mana yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan benda-benda langit itu supaya dapat mendukung kepalsuannya. Gerhana ini saja sudah cukup bagi orang-orang yang berpikiran jujur dan adil untuk menerima kebenaran Islam Ahmadiyah.